Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotaan saya sendiri, Lutfiana Febrianti, Putri Nurberlianti, dan Miftahul Mulumun Nafiah. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait sistem tata surya. Langsung saja ke pembahasan pertama, yakni pengertian dari tata surya. Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut beredar mengelilingi matahari secara konsentris pada lintasannya masing-masing. Selanjutnya, teori terbentuknya tata surya. Ada 3. Yang pertama, teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain dan astronom Forrest R. Moulton. Tata surya terbentuk karena adanya kedekatan antara matahari dengan suatu bintang. Kedekatan antara keduanya menimbulkan efek gravitasi yang membentuk kedua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Sebagian besar materi akan tertarik kembali dan benda langit lainnya yang tetap pada orbit akan membentuk planetesimal dan benda-benda langit lainnya. Yang kedua, teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker dan Gerard P. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan yang mengalami penyumbatan, di mana penyumbatan tersebut membentuk gumpalan bola dan membentuk cakram yang tebal. Lalu, partikel di tengah cakram merupakan asal muasal matahari. Sementara itu, bagian gumpalan kecil yang terpisah akan membeku dan membentuk planet-planet. Dan yang ketiga, ada teori nebula atau teori kabut oleh Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Menurut mereka, tata surya terbentuk melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di alam jagat raya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat putarannya. Lalu bola tersebut mendekat pada kutubnya, lalu melebar di bagian ekuatornya sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut. Kemudian gelang-gelang tersebut akan membentuk cikal bakal planet-planet dan satelit, sedangkan bagian tengah yang masih berpijar akan membentuk matahari. Galaksi Bima Sakti. Galaksi yang kita tinggali saat ini dinamakan dengan Galaksi Bima Sakti atau Milky Way oleh orang-orang barat. Dinamai demikian karena menurut orang-orang Jawa kuno, susunan bintang-bintang yang tersebar membentuk kabut putih yang jika dihubungkan dan ditarik garis akan membentuk gambar Bima yang dililit oleh ular naga. Maka dinamailah dengan nama Bima Sakti. Anggota-anggota tata surya. Tata surya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan sabuk Kuiper. Urutan planet dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari ialah sebagai berikut: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya dan merupakan komponen utama. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Ukuran yang besar ini mendukung kesinambungan fusi nuklir
dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian yaitu planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu. Menurut International Astronomical Union pada tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga yaitu harus cukup besar gravitasinya untuk menyairkan benda-benda lain yang ada di lintasannya. Planet terbagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua yaitu planet luar. Planet luar merupakan planet yang orbitnya jauh dengan matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nama planet. Yang pertama, planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius adalah planet terkecil di antara planet lainnya. Merkurius akan mengelilingi matahari selama 88 hari dan akan berotasi dengan periode rotasi 59 hari. Karena Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua, Venus. Venus dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Merupakan planet terpanas di tata surya dengan suhu 100 Fahrenheit. Arah rotasinya berbeda dengan planet lain atau berlawanan, memiliki jarak lebih dari 67 juta mil dari matahari. Dan yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang mendukung adanya kehidupan, memiliki atmosfer sebagai pelindung dari sinar matahari. Satelit yang mengelilinginya adalah bulan. Dan yang ketiga adalah Mars. Mars adalah planet yang dijuluki sebagai planet merah. Atmosfernya tipis, dingin, berdebu, dan memiliki dua satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Selanjutnya, planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar di antara planet lainnya, mempunyai volume sekitar 1.300 kali volume Bumi. Jupiter melewati masa rotasi selama 9,8 jam, yang sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan Bumi serta dengan revolusinya sekitar 12 tahun. Selanjutnya, planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet tercantik karena memiliki cincin yang mengelilingi planet dan ukuran cincinnya lebih besar dibandingkan dengan planet yang lainnya. Selanjutnya, planet Uranus. Planet Uranus berwarna biru muda, memiliki cincin redup, vertikal, berputar pada poros jajar orbitnya. Jarak Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil, membutuhkan 17 jam Bumi untuk berotasi dan 84 tahun Bumi untuk berevolusi. Selanjutnya, planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terdingin dalam tata surya karena jaraknya dengan matahari yaitu sekitar 4.500 juta kilometer. Ciri-ciri sabuk asteroid. Pertama, berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Kedua, sama dengan planet lainnya, asteroid tersebut juga mengorbit pada matahari. Ketiga, ukuran antara asteroid satu dengan lainnya tidaklah sama, dan bentuknya juga tidak beraturan. Jumlahnya sangat banyak dan tersebar di sepanjang antara orbit Mars dan Jupiter. Ciri-ciri sabuk Kuiper. Pertama, berbentuk elips. Kedua, jaraknya membentang antara 4,5 sampai 7,4 miliar dari matahari. 4. Jarak sabuk Kuiper terletak antara 30 sampai 50 AU atau paling luas sampai 200 AU. Keempat, sabuk Kuiper seperti sabuk asteroid yang ada di antara Mars dan Jupiter. Bedanya, di sabuk Kuiper lebih banyak kandungan batuan es. 5. Jumlah batuan Kuiper sangatlah banyak,
hingga mencapai triliunan. Oke, jadi ringkasan dari materi pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa alam semesta memiliki keagungan yang luar biasa, dan bahwa kita ingin tahu lebih dan mencari tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sekian, itu saja dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.